Baik, Sobat Tonaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabar semuanya? Senang sekali rasanya saya Arif Prismana Habibi akan mengajak Sobat Tonaker berbincang-bincang tentang pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Nah, bila hari kita banyak berbicara tentang pelatihan berbasis kompetensi yang boarding, non-boarding, yang dunia industri, baik yang usaha mandiri segala macamnya. Nah, kali ini dengan topik yang beda, saya kedatangan tamu bintang tamu, tentunya CPMI. Tahu nggak sih Sobat Tonaker apa itu CPMI? CPMI itu adalah Calon Pekerja Migran Indonesia. Nah, kebetulan di BPP Lotim ini sudah dimulai pelatihannya yang bekerja sama tentunya dengan BP2MI yang mengurusi masalah pekerja migran Indonesia yang ada di NTB. Nah, kita kenalan dulu. Siapa dia? Silakan kenal pada Sobat Tonaker di rumah. Perkenalkan, nama saya Bayi Nur Aini. Saya dari Perahu Banjar, Lenek Lau. Lenek Lau. Iya. Kecamatan Lenek ya. Kecamatan Lenek. Baik, namanya Nur Aini. Bayi Nur Aini. Baik, Nur Aini. Harus ditambahkan baik ya. Iya. Emang sebelumnya nggak baik? Tetap. Oh, tetap dari baik. dulu baik. Bayi Nur Aini. Baik, ya. Kalau yang cowok biasa kayak saya ini kan mau ya. Oh iya. Baik, Sobat Tonaker, tetap di sini pantengin terus di channel BPP Lotim. Tentunya kita akan ngomongin ini masalah pekerja migran Indonesia. Seperti apa pekerja migran Indonesia yang dulu disebut masalahnya TKI dan pekerja Indonesia, sekarang jadi pekerja migran Indonesia. Bahkan dulu buruh migran Indonesia, segala macam jadi. Sekarang pekerja migran Indonesia. Nah, kali ini Nur Aini atau Baik Nur Aini ini adalah pekerja migran, calon pekerja migran Indonesia yang siap berlatih di BPP Lotim dan sudah mulai berlatih kan di sini ya. Nah, sebelum berlatih di sini apakah pernah menjadi TKI? Bisa ceritain? Gak pernah. Gak ada pengalaman. Gak ada pengalaman jadi Ya. TKI. Kalau yang gelap-gelap gimana? Ya, itu makanya Bang, itu aja awal di bulan Maret kemarin. Maret 2022. Ya. Bisa ceritain kayak gimana nih kisahnya? Itu kan saya masuk lewat non prosedural atau ilegal. Non prosedural. Ya, saya itu masuknya lewat belakang lah kalau di awam-awam. Itu saya masuk ke Malaysia dari Medan itu tanggal 20 Maret dan saya kena tangkap, langsung kena tangkap, belum ada kerja di sana. Langsung kena tangkap 21 Maret 2022 di pagi harinya. Itu sudah masuk di negara mana waktu itu? Malaysia sudah. Malaysia. Sudah masuk di Malaysia waktu itu? Iya, tapi nggak sempat kerja karena langsung ditangkap. Terus pulang sendiri atau gimana modal cerita? Harus dijamin. Oh, jamin dibalikin gitu? Iya, di depot, taruh di depot. Lama di depot. Jadi ada pengalaman sekarang sudah saatnya pekerja migran Indonesia itu tidak boleh yang non prosedural atau unprosedural ini. Nah, harus jelas legalitasnya karena sekarang yang setiap TK itu kan harus bekerja ke luar negeri itu harus memiliki sertifikasi atau sertifikat kompetensi tentunya untuk bekerja di luar negeri. Nah, dari mana infonya nih di BPP Lotim sehingga bisa masuk di Balai Pelatihan ini ikut pelatihan? Kalau soal infonya itu langsung dari LPK sih. Sebelum masuk sini kan saya udah masuk PT. Nah, dan ditaruh di LPK-nya. Oh, bukan perempuan terbatas ya? Iya. Oh, bukan PT Persatuan Terbatas. Iya, LPK latihan tempat pelatihan di sana di PT itu. Dan kami semua diajukan untuk masuk BPP, dilatih untuk mengenai skill dan speakingnya. Karena kan di sana kan saya kan tujuannya ini sekarang ini Singapura dan membutuhkan skill dan bahasa Inggris atau speaking. Oh, jadi rekrut langsung dari PT itu, kemudian kami BPM semua dikumpulkan di Sisnaker, kami daftar online di Sisnaker, di SKSK. Nah, udah itu langsung diantar ke sini. Itu langsung melalui PT dan kerjasama nanti kan yang diakomodir oleh BP2MI tentunya ya. Nah, itu diajarin apa aja di BPP Lotim ini? Diajarin atau bahasa Singapura, bahasa Inggris atau macam bahasa apa? Diajarinnya itu mengenai pertama itu apa itu tentang yang pertamanya itu apa itu CPMI kita kenal dulu. Yang dulunya kan CPTKI lah, tapi sekarang kan diperhalus menjadi
CPMI, Iya. Calon Pekerja Migran Indonesia. Itu kan pintar Badan-badan sekali. mana yang melindunginya, kemana kita harus melapor, semuanya itu dulu kita bahas. Pertama kita belajar sebelumnya itu, tapi kita di FMD dilatih fisik, disiplin. mental, Disiplin. disiplin kita itu. Atau siapa yang atas kalau itu? para komandan atau TNI. Itu sebelum masa pembelajaran selama 3 hari, kalau kita boleh bilang masa orientasi. Nah, itu kita dilatih fisik mental kita. Terus pengalaman yang didapatkan saat ini di Balai Pelatihan Vokasi seperti apa gitu? Banyak pengalamannya. Pertama itu kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, dan kita bisa mengetahui dunia yang lebih luas lagi. Betul. Dan kita itu bisa melatih kesabaran di sini. Karena apa? Kita jauh dari keluarga terutamanya. Nah, dan kita di sini dilatih untuk menguatkan, menambah skill kita, ilmu pengetahuan kita tentunya. Nah, jadi banyak yang kita dapatkan ilmu pengetahuan dan bahasanya juga, dan kita punya instruktur di sini juga Yang kompeten tentunya. Yang kompeten tentunya ya. Jadi jurusan yang diambil untuk tujuan ke Singapura hari ini? Ya, Singapura. Besoknya ya. Ke Singapura itu jurusan apa itu? Itu namanya housekeeper. Artinya yang misalnya kayak room division gitu ya? Iya, yang handle semua pekerjaan rumah, pembantu. Juga bisa dibilang housemate lah. Housemate. Tapi kan di sini di Balai BPP itu, CPM itu dibilangnya housekeeper Singapura. Kalau aku biasanya kiper bola aja biasanya. Iya, itu penjaga, Oh, sama penjaga. aja. Oh, Kiper itu kan penjaga. Betul. Jadi kita bisa di sana itu kita Berarti bisa jadi bertugas. penjaga gawang juga nanti? Enggak lah, Oh. housekeeper, Oh, penjaga iya. rumah. House itu kan Aku kadang-kadang awam nih namanya housekeeper, taunya di kiper iya. aja. Makanya kita dilatih di sini biar bisa itu host, jangan Nah, kiper siapa jaga tahu gawang. penonton datang nggak tahu juga nih housekeeper Iya, kayak gimana. makanya. Biasanya housekeeping, house nggak punya uang, kalau orang ngomong Kalau housekeeping. housekeeping Oh, juga bersih-bersih, Oh, dia bersih-bersih. rapi-rapiin juga sama. Tapi kita housekeeper, Oh, housekeeper. penjaga rumah. Penjaga rumah. Nah, itu Atau dia. bersih-bersih sebenarnya. lah, bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah, merapikan Iya, semuanya kita ruangan handle, seperti ya. itu kan. Di sana. Kayak room division gitulah, pokoknya yang di hotel. Biasanya kalau di hotel, kerja di hotel ada tempat tidur, dirapiin Iya, segala macam, gimana cara tempat menatanya, kerja. gitu. Betul. Ada teknis-teknis yang diajarin Iya, seperti iya. itu. Berarti nantinya kalau sudah ke luar negeri, misalnya kayak ke Singapura nih, otomatis tinggal nggak perlu gaptek banget gitu kan? Iya sih, nggak. Sudah ada pengalaman dari sini, dari Balai Pelatihan Vokasi ini Iya, benar. tentang bagaimana Iya. merapikan Semuanya. kamar segala macam. Itu namanya apa ya? Itu 16 item kita diajarin sama instruktur kita. Itu 16 item, cara bersihin ruang tamu, toilet, dapur, pokoknya 16 itu diantaranya. Dan itu pun kita bukan langsung kerja, ada tekniknya. Seperti kalau kita bukan langsung kerja, kita itu pertama harus menyiapkan APD namanya, alat pelindung diri. Iya betul. Biar nggak Karena jadi itu kecelakaan di kayak sana. K3-nya gitu. Ya, untuk menjaga biar tidak terjadi Keselamatan kerjanya. insiden kerja. Nah, terus keluarga gimana, dukung nggak nih ikut ke luar negeri kayak gini nih, atau ikut pelatihan seperti ini? Sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Ibu saya, suami saya, keluarga saya, adik saya, bibi saya semuanya mendukung. Semuanya sangat mendukung karena itu kan pertama dia sedih melihat saya itu yang berada di Malaysia cuma nggak ada kerja. Emang udah berkeluarga atau gimana? Udah punya anak? Udah. Suami juga di rumah serabutan gitu atau gimana? Wira swasta sih, Iya. tapi jatuh bangun gitu. Nah, jadi kita membantu itu keluarga. berusaha. Saya itu sama suami jualan HP. Iya, jualan HP. Baik, jadi dengan dukungan keluarga, dengan dukungan suami tentunya bisa ikut pelatihan di sini sehingga Aini, saya sebut Aini aja kalau panjang namanya Pak Aini. You can call me Aini. Nah, itu yang diajarin sama instruktur bahasa Inggris kami, Pak Ronald Iskandar. You can call me biasanya. Yes, Kalau you can call me Aini. Kalau kamu mau kelakmi gitu, kalau orang ngomong bukan. Bukan, kamu bisa panggil saya Aini karena gitu. nama panjang saya itu bahasa Arab gitu biasanya. Naam gitu kan. Boleh juga. Kita harus itu mencintai bahasa, banyak bahasa. Biar kemana-mana itu siapa tahu nanti ke luar kita negeri itu tidak kayak yang dibilang kepala balai itu, biar kita itu ada apa namanya,
dihargai lah. Betul. Kan jadi kalau udah punya skill, otomatis nanti tidak gaptek di negara orang, tahu tuh arti bahasa, artinya sudah memahami kalau ada dasar dari situ kan. Oke. Terus rencana nih, emang sudah siap nih ke luar negeri, ke Singapura? Oh, sangat siap lah. Siap sudah sekali. Visa segala macam sudah? Belum, kalau visanya belum, masih nunggu. Tapi yang sekarang proses. Ini saya udah dapat JO tadi pagi, langsung tadi pagi dapat JO, besoknya saya pergi pasporan. Nah, tinggal nunggu sertifikat. Udah itu tunggu calling visa. Yang terakhir itu PAP. Dibilang sama Pak Direktur di sini, yang paling penting itu PAP. Semua sudah ada persyaratannya, tapi belum PAP. Itu masih prosedural. Jadi kita mesti itu PAP. Kalau itu udah PAP kan sudah prosedural sudah lengkap, ya, sudah dijamin bisa berangkat. Baik. Berarti kalau itu sudah ada titik terang, kamu bisa akan berangkat ke Singapura, tinggal disiapkan seperti yang tadi, skillnya mantapkan terus sehingga nanti di negara orang tidak linglung gitu kan. Artinya tidak bisa dibohongi oleh orang lain. Dan kau bisa nyampein sesuatu yang kau harus bisa sampaikan karena kamu paham bahasanya gitu. Iya, paham. Karena kan di sini juga diajar speaking. Speaking itu apa itu? Bahasa Inggris. Ini tuh yang buat itu. Enggak, speaking. Ya, jadi sedikit tidaknya kita paham apa yang ntar kalau kita diajak komunikasi sama employer kita kan. Iya. Berbicara kan seperti itu. Dan di sini di PP itu yang paling diutamakan itu ya Pak, saya kasih tahu ya sahabat Stonaker itu attitude. Nah, attitude yang dinomorsatukan, walaupun kita pintar, kalau attitude nggak bakalan jadi orang yang sukses. Itu yang saya tanamkan, yang saya dapat. Itu dari TNI juga dilatih. Iya, semuanya yang ada di sini. Yang biasanya bangun mungkin jam 7, jam 6, kudang iya, disiplin sekali. Kita itu bangun di sini jam berapa biasanya kalau di BBP? Nah, kita itu bangun sebelum sholat subuh, kita sudah standby. Giliran untuk mandi, siap-siap, udah itu selesai sholat, kita langsung senam pagi. Nah, itu kita langsung bersih-bersih, itu yang rutinnya. Kita mesti bersih-bersih sebelum sarapan pagi. Berarti semuanya rutin di sini. Jadi enak di sini. Betul. Nah, nanti ketika di dunia industri kan, di dunia industri kamu bisa terapkan seperti itu nanti. Kadang-kadang yang biasanya udah ada pengalaman, bangun ternyata betul pembina memberikan bangunin pagi gitu kan. Ternyata di dunia industri seperti nanti di Singapura kamu dibangun pagi udah jam 3 biasanya gitu. Udah siap. Gak jadi masalah. Betul. No problem. Oke, tinggal sekarang gimana persiapkan diri untuk itu. Nah, pengalaman selama di sini kan sudah tadi kan. Nah, kemudian menurut BPP ini seperti apa gitu setelah mengikuti pelatihan di sini? Kayak gimana? BPP ini sangatlah menguntungkan untuk para pekerja, baik itu CPMI, PBK atau yang disebut tadi Bapak itu yang boarding. Nah, sangat mendukung untuk yang berada di luar sana. Saya sarankan masuk PBB, PBP, di BPP, biasa karena besok kan ada BLK tuh BVP. Iya, dulu saya tahu itu BLK. Karena saya masih SMP saya sudah tahu ini. Iya. Kalau BLK dulu kan Balai Latihan Kerja. Sekarang sudah jadi BPP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, sehingga kenapa diajarin produktivitas tadi supaya skill sudah mantap dan jadi produktif. Ya, kita menjadi produktif atau bisa menciptakan ya kan? Harapannya seperti apa kira-kira? Harapannya nanti setelah lulus di sini terus kemudian nanti bekerja di sana seperti apa harapan mungkin dari pribadi? Harapan saya setelah saya keluar dari sini saya bisa mengamalkan skill yang saya dapat di sini. Saya bisa menciptakan produktivitas. Nah, dengan cara berusaha, tetapi setelah saya pergi ke Singapura, nah niatan saya itu saya kumpulkan uang, saya pandai-pandai memanage uang di sana. Biar saya balik nggak ada uang yang saya temui. Nah, di situ saya harus pandai-pandai memanage uang biar saya balik saya bikin usaha, menciptakan produktivitas. Apa yang sudah saya dapat di sini saya harus amalkan. Nah, dan tentunya itu semua anak karena kedua putra saya. Nah, tujuannya adalah untuk keluarga. Kalau niatan awal niatannya untuk keluarga, mengubah masa depan supaya lebih gemilang sehingga menjadi yang produktif nantinya kamu bisa membanggakan bagi keluarga dan membawa negara ini kan, bawa bendera untuk Indonesia dan bahkan ini kamu sadar jadi sumber devisa negara nantinya kan seperti itu.
Iya, Ya, tentunya kita benar. bangga ketimbang pada di rumah bengong, Iya. harus kemana, ikut pelatihan dulu, ikuti skillnya, sehingga nanti kalau udah memiliki skill kamu akan bisa berlatih, belajar di sini di BPP Lotim, kemudian bisa ke luar negeri seperti ke Singapura, ke Jepang, Korea, segala macam ya. Baik, terima kasih ya ini sudah bisa bersama di podcast malam hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kamu lulus dari sini dan memiliki sertifikasi dan kemudian jadi orang yang kompeten, tentunya sudah di luar negeri menjadi orang yang sukses, balik-balik ke Lombok bisa memiliki usaha yang baik. Amin, amin, Pak. Makasih, makasih. Makasih, Doan. Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten. Salam kompeten.